Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Sifa pada mata pelajaran matematika. Pada minggu lalu kita sudah belajar tentang sifat komutatif. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sifat asosiatif. Tujuan pembelajaran kali ini agar kalian bisa mengerjakan soal mengenai sifat operasi hitung bilangan bulat yaitu asosiatif. Saksikan ya video berikut ini. Baiklah, asosiatif artinya adalah pengelompokan. Kalau kemarin kan komutatif pertukaran, jadi angka yang ditukar. Nah, sekarang asosiatif adalah pengelompokan. Nah, apa yang dimaksud dengan asosiatif atau pengelompokan? Yaitu operasi hitung bilangan bulat yang terdiri dari tiga angka, tiga bilangan A, B, dan C, tiga bilangan, di mana dua bilangan tersebut dikelompokkan menggunakan tanda kurung. Jadi dikelompokkan dua bilangan tersebut ya. Nah, berlaku pada penjumlahan serta perkalian. Ya, kita bahas yang penjumlahan dulu. Artinya yang di dalam kurung ini itu dikerjakan terlebih dahulu dan hasilnya baru ditambahkan ke bilangan yang di luar. Nah, apabila tanda kurungnya yang tadi di depan dipindahkan ke belakang, hasilnya pun akan sama. A-nya kan tadi di dalam ya, sekarang pindah keluar karena tanda kurungnya bergeser ke belakang. Nah, walaupun tanda kurungnya digeser ke belakang, ini hasilnya akan tetap sama. Nah, ini dicatat ya rumusnya. Jadi, asosiatif pengelompokan rumusnya dalam kurung A ditambah B, kemudian ditambah C, sama hasilnya dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Nah, kita buktikan dengan contoh apakah cara yang ini kemudian ditukar dengan dipindahkan tanda kurungnya hasilnya sama. Kita coba ya. Contoh, misalnya ada soal dalam kurung 2 ditambah 3 tutup kurung ditambah 5. Apakah hasilnya sama? Kalau tanda kurungnya digeser, 2-nya di keluar ya, ditambah dalam kurung 3 ditambah 5. Tuh. Ya kan? Kurungnya bergeser ke sebelah sini jadinya. Hasilnya tetap sama. Nah, apakah hasilnya akan sama? Kita buktikan. Nah, yang di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu ya. Nah, ini 2 ditambah 3 hasilnya adalah 5. 5-nya kita kita turunkan. 5 ditambah 5 hasilnya 10. Yang sebelah sini mana dulu yang dikerjakan? Yang di dalam kurung dulu. 3 ditambah 5 hasilnya 8. Diturunkan yang di luar. 2 ditambah 8 hasilnya 10. Sama nggak? Sama. Maka asosiatif terhadap penjumlahan itu bisa ya. Kita lanjut ke asosiatif terhadap perkalian. Baiklah, tadi asosiatif pada penjumlahan, sekarang asosiatif pada perkalian. Rumusnya sama ya, hanya saja kalau dijumlahkan itu ditambah, kalau perkalian berarti tinggal dikalikan. Ya, tadi sama ya, ada 3 bilangan A, B, dan C. Ya. Nah, karena perkalian berarti semuanya dikali. Dua bilangan tersebut dikelompokkan menggunakan tanda kurung. Artinya ini akan dikerjakan terlebih dahulu dan hasilnya baru dikalikan ke C. Nah, apabila dipindahkan tanda kurungnya atau bergeser ke belakang, maka hasilnya pun akan tetap sama. Jadi kita geser tanda kurungnya ke belakang.
B kali C. Nah, kalau yang ini kan A dikali B dulu ya. Kalau yang ini B dikali C dulu. Nah, ini rumus asosiatif pada perkalian. Kita berikan contoh apakah hasilnya sama. Misalnya A kita ganti dengan angka 4 dikali misalnya B-nya 5 tutup kurung ya, dikali C-nya misalnya 2. Sama dengan, berarti kita geser 4-nya di luar, dikali kita geser tanda kurungnya, berarti dalam kurung 5 dikali 2. Nah, apakah sama hasilnya? Caranya adalah yang tanda kurung akan dikerjakan terlebih dahulu. 4 dikali 5 hasilnya 20, dikali 2-nya turunkan. 20 kali 2 hasilnya adalah 40. Yang ini mana dulu yang dikerjakan? Yang dalam kurung 5 kali 2 hasilnya 10. 4-nya diturunin. 4 kali 10, 40. Sama nggak hasilnya? Sama. Maka asosiatif berlaku pada perkalian. Kita lanjut ke contohnya ya. Nah, kita kerjakan sama-sama. Anak-anak, di sini akan Ibu jelaskan cara menjawab soalnya ya. Kemudian nanti kamu perhatikan ya, karena di akhir akan Ibu kasih soal. Jadi agar bisa mengerjakannya, kalian harus memperhatikan. Nah, di sini Ibu akan berlakukan negatif positif. Kalau tadi contoh kan masih gampang ya. Tidak Ibu berlakukan positif negatifnya. Yang sekarang ada positif, ada negatif ya. Nomor 1, di sini positif 5 ditambah positif 10. Kemudian ditambah 8. Kita asosiatifkan, berarti kita geser kurungnya ke belakang ya. Maka 5-nya dikeluarkan, ditambah 10, di dalam kurung 10 ditambah 8. Oke, mana dulu yang dikerjakan? Yang ini dulu ya, yang ini aja dikerjakan, yang ini nggak usah, karena kan kita tadi sudah membuktikan bahwa sebelah kiri dengan sebelah kanan itu hasilnya kan sama. Jadi kita kerjakan yang sebelah sini aja ya. Nah, 10 ditambah 8 dulu yang dikerjakan, karena ini di dalam kurung, berarti 10 ditambah 8 hasilnya adalah 18. 5 ditambah 10-nya diturunin ya. 5 ditambah 10 hasilnya adalah positif 23. Kemudian nomor 2, di sini negatif 4 ditambah positif 16 ditambah 10. Kita asosiatifkan, kita geser tanda kurungnya ya. Berarti negatif 4-nya ada di luar, ditambah ya 16 dalam kurung ya, positif 16 ditambah 10. 10-nya jadi dalam kurung. Nah, kamu perhatikan di sini yang di dalam kurung adalah 16 ditambah 10. Artinya kita kerjakan terlebih dahulu. 16 ditambah 10 hasilnya adalah positif 26. Ya, turunin ditambahnya, negatif 4-nya diturunkan. Di sini ada negatif, ada positif, ada utang, ada bayar. Kalau ada utang, ada bayar, artinya caranya adalah dikurang. Ya, yang besar dikurang yang kecil. 26 dikurangi 4 hasilnya adalah 22. Positif atau negatif? Positif dong, karena besaran positif daripada negatif, maka hasilnya adalah positif ya. 22. Kemudian nomor 3. Nah, di sini dalam kurung 5 ditambah negatif 25. Kenapa Ibu berikan kurung? Karena di sini tidak boleh tandanya tidak boleh berdempetan ya, harus dipisahkan dengan tanda kurung. Nah, kita asosiatifkan, maka 5-nya jadi di luar, ditambah, kemudian yang ini dalam kurung, negatif 25 ditambah positif 7. Mana dulu yang dikerjakan? Yang di dalam kurung dulu. Ada negatif, ada positif. Berarti artinya caranya dikurang. Ada hutang, ada bayar. Caranya dikurang. 25 dikurang 7 hasilnya adalah 18.
25 dikurang 7 hasilnya adalah 18. Hasilnya negatif atau positif? Negatif, karena lebih besar negatif daripada positif nilainya. 5-nya diturunin, tambahnya diturunin. Nah, kalau ada dua tanda seperti ini yang berdekatan, maka kamu pisahkan dengan tanda kurung ya. Di sini positif, di sini negatif. Ada bayar, ada utang, ada bayar. Maka pasti caranya adalah dikurang. Ya, atau kalau misalnya ada tanda yang berdempetan seperti ini, maka caranya dikurang, positif kali negatif hasilnya kan negatif ya. 18 dikurang 5 hasilnya adalah 13. Positif atau negatif hasilnya? Negatif, karena lebih besar 18 angkanya ya. Nah, paham sampai sini? Paham ya? Kita lanjut ke contoh perkalian. Sekarang contoh asosiatif pada perkalian. Nomor 1, 2 dikali 10 dikali 4. Kita asosiatifkan. Kita geser tanda kurungnya. 2 dikali dalam kurung 10 dikali 4. 10 dikali 4 dulu karena di dalam kurung ya. 10 kali 4 adalah 40. Ini turunin, 2-nya turunin. 2 dikali 40 hasilnya adalah 80. Positif 80. Nomor 2 kita asosiatifkan, pindahkan tanda kurungnya. Negatif 8 dikali dalam kurung 5 dikali 2. Yang dikerjakan di dalam kurung dulu. 5 kali 2 hasilnya adalah 10. Kalinya turunin, negatif 8-nya diturunkan. Ingat, perkalian bilangan bulat tandanya dulu yang dikali. Negatif kali positif hasilnya adalah negatif. 8 kali 10 hasilnya adalah 80. Maka negatif 80. Nomor 3, negatif 7 kita asosiatifkan ya. Dikali dalam kurung 10 dikali negatif 2. Kita bagi tanda kurung ya. Kemudian yang dalam kurung dulu yang dikerjakan. Ingat, perkalian harus tandanya dulu. Positif kali negatif. Karena 10-nya positif, 2-nya negatif. Positif kali negatif hasilnya adalah negatif. 10 kali 2 hasilnya adalah 20. Negatif 20. Kalinya turunin, negatif 7-nya diturunkan. Ini kita beri tanda kurung ya, supaya sama-sama tanda tidak berantem ya. Nah, perkalian pada bilangan bulat berarti tandanya dulu yang dikalikan. 7 negatif, 20 negatif, negatif kali negatif hasilnya positif. Positif tidak perlu ditulis. 7 kali 20 hasilnya 140. Jadi positif 140. Alhamdulillah, belajar matematika hari ini telah selesai. Kita lanjutkan minggu depan. Jangan lupa sering diulang-ulang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.